Perkenalkan, nama saya adalah Alfi. Umur saya 25 tahun. Bekerja di sebuah kantor di Jakarta setelah hampir 3 tahun lamanya. Awal saya bekerja di sini tidak ada hal yang aneh sama sekali. Layaknya perkantoran biasa, hanya tegur sapa lalu senyum kepada karyawan yang berlalu lalang. Di zaman sekarang, mencari pekerjaan dengan latar belakang pendidikan biasa adalah hal yang sangat sulit menurut saya. 1 tahun pertama saya selalu ditugaskan dari pagi hingga sore hari. Sebenarnya ada shift jaga malam, namun entah kenapa pimpinan saya tidak pernah menunjuk saya untuk berjaga malam. Kita sebut saja Pak Aldo sebagai pimpinan saya. Tentu saja hal itu membuat teman-teman saya yang lain iri. Tapi saya bisa apa? Kalau Pak Aldo sudah berkehendak, melawan pun akan merugikan saya. Sebenarnya saya pun penasaran kenapa tidak pernah kena jaga malam. Saya pun mencari alasannya. Saya memberanikan diri untuk bertanya kepada Pak Aldo, namun jawabannya tidak memuaskan. Malah terkesan menghiraukan pertanyaan saya. Ya sudah, saya terima saja. Hari ini adalah hari di mana saya menginjak 2 tahun bekerja di kantor ini. Tidak ada yang istimewa. Semua berjalan seperti biasa saja. Oh iya, saya ini bertugas berjaga persis di depan lift karyawan. Jadi semua orang yang datang selalu terpantau oleh saya. Hingga akhirnya sore itu saat semua karyawan sudah pulang semua, saya pun ikut bersiap-siap untuk pulang dan Pak Aldo datang menghampiri. "Mau pulang, Vi?" tanya Pak Aldo. "Siap, iya Pak." "Ya sudah, besok saja saya bicaranya ya." Saya tidak bisa memaksa, tapi ucapan Pak Aldo buat saya penasaran hingga esok hari. Saya selalu lihat jam saking penasarannya, berharap cepat jam pulang saking ingin tahu apa yang akan dibicarakan oleh Pak Aldo. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu datang. Pak Aldo memanggil saya untuk bicara secara empat mata. Dengan dia di ruangannya, saya pun bergegas menghampiri. "Tak tak." "Iya, masuk." "Pak," manggil saya. "Oh iya Vi, duduk." Ruangan yang tidak terlalu besar. Ada beberapa foto keluarganya menggantung di dinding. "Jadi kamu udah 1 tahun lebih ya kerja di sini, Vi?" "Oh iya Pak." "Ada kendala tidak? Atau merasa ada hal yang janggal?" "Syukur selama ini tidak ada apa-apa Pak." Dalam hati saya bertanya, apa maksud dari pertanyaan Pak Aldo? Kendala, janggal. Jujur saja, justru saya merasa janggal saat ini dengan pertanyaan yang beliau berikan kepada saya. "Gini Vi, selama ini kamu kan selalu jaga pagi ya?" "Iya Pak, betul." "Mulai besok, kamu akan ke bagian jaga malam bisa?" "Bisa Pak, saya siap jaga kapan saja." "Bagus, tolong dipersiapkan mental dan kesehatan kamu ya." Lagi, ucapan yang buat saya terheran. Mental, ada apa sebenarnya? Setelah dirasa cukup, saya berpamitan dengan Pak Aldo untuk pulang. Saat melangkah keluar, tidak sengaja saya melihat sesuatu di ventilasi pintu ruangannya. Sebuah kertas dengan tulisan Arab. Melihat itu saya makin penasaran. Ada apa sebenarnya? Apakah jaga malam akan semenakutkan itu hingga Pak Aldo berpesan untuk menjaga mental saya? Sudahlah, saya nggak mau mikir hal-hal aneh. Pagi ini tidak seperti biasanya. Sebelumnya jam 6 pagi saya udah bersiap-siap untuk berangkat ke kantor. Tapi kali ini saya masih nyaman berada di atas kasur. "Woi Tom, kagak kerja lu?" teriak emak saya. "Enggak mak, Alfi hari ini jaga malam." Iya, itu logat emak saya yang kental dengan khas Betawinya. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 3 sore. Saya pun bersiap-siap dan menuju kantor pukul setengah 4 sore.
Sesampainya di kantor, saya langsung ikut berkumpul dengan yang lain untuk diberikan wejangan oleh Pak Aldo. "Sore teman-teman semuanya, hari ini kalian ada kawan baru yang akan ikut jaga malam ini. Tolong dibantu ya," ucap Pak Aldo. "Siap." Entah kenapa saya jadi grogi saat itu. Setelah selesai berkumpul, saya dipanggil oleh Pak Aldo. "Alfi, kamu jaga berdua sama Pak Alwi ya. Jaga di tempat biasa saja, depan lift." "Baik Pak." "Wih, nanti kasih tahu Alfi harus apa aja kalau jaga malam. Dijaga ya Wi." "Siap Pak." Di sini saya baru tahu kalau jaga malam berbeda dengan saat jaga pagi sampai sore. Personil yang berjaga malam lebih banyak, yaitu berenam. 2 di depan, 2 di dalam, 2 di belakang. Kebetulan saya kena jaga di dalam dengan Pak Alwi, tempat yang ternyata dihindari oleh yang lain. Tapi karena saya waktu itu baru, jadi nggak tahu kalau ternyata mereka menghindari buat jaga di dalam kantor. "Vi, bikin kopi dulu, biar nggak ngantuk kita," ucap Pak Alwi. "Siap Pak, kopi hitam nih Pak." "Iya Vi, saya mau ke kamar mandi dulu." Saya pun berjalan ke arah dapur kantor. Letaknya cukup jauh, hampir ke arah belakang. Oh ya, kalau malam, semua lampu dimatiin demi menghemat biaya listrik. Jadi saat saya jalan menuju dapur kantor itu, gelapnya minta ampun. Untung disiapin senter sama Pak Alwi. Jalan menuju dapur harus melewati lorong. Gak panjang sih, tapi cukup bikin bulu merinding juga karena gelap. Ternyata sepi banget kalau malam. Gak ada suara apapun. Saking sepinya, suara langkah kaki akan terdengar sampai ujung lorong. Saya memainkan senter ke segala arah. Entah kenapa saya melakukan hal ini. Seakan tangan ini bergerak dengan sendirinya. Saat itu, saya belum ada pikiran dengan sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Sesampainya di dapur, saya langsung membuat kopi untuk saya dan Pak Alwi. Disinilah, untuk pertama kalinya saya mengalami hal yang di luar nalar. Ini adalah pertama kalinya saya mendapatkan gangguan gaib. Saat saya mengaduk kopi, tempat gula yang berada di samping saya tiba-tiba sedikit bergeser. Saya pun tersadar dan gerakan itu, tapi saya masih berpikiran positif. Mungkin hanya perasaan saya saja. Tidak lama tempat gula itu kembali bergeser dan jaraknya cukup jauh, hingga saya yakin kalau kali ini bukan perasaan saya, tapi nyata adanya. Jujur, di situ saya langsung sedikit panik. Saya langsung bergegas keluar tanpa membereskan tempat gula itu. Saya berjalan sedikit cepat menuju tempat jaga, tapi sebelum sampai, saya mencoba menenangkan diri agar tidak terlihat oleh Pak Alwi. "Pak, ini kopinya." Pak Alwi diam. Dia melihat muka saya dengan seksama, seakan curiga. "Pak, iya Vi." Saya pun membuka pembicaraan dengan Pak Alwi agar dia tidak curiga. "Sepi ya Pak kalau jaga malam?" "Ya beginilah Vi, kadang suka bingung juga mau ngapain." "Emang kalau jaga malam harus apa aja Pak?" "Oh iya, lupa ngasih tahu saya. Cuma ngecek ruangan tiap lantai aja." "Cuma itu aja Pak?" Pak Alwi langsung menoleh ke arah saya. Dia seakan berkata, "Songong amat ini anak, belum tahu aja." "Iya, cuma itu saja. Nanti jam 9 kita jalan ya." Di sini saya belum tahu apa yang biasanya terjadi saat jaga malam. Saya pun belum tahu latar belakang kantor dan pernah ada kejadian apa di kantor ini. Intinya, saya masih newbie, songong saat itu. Saat sedang asik-asik mengobrol dengan Pak Alwi, tiba-tiba pintu lift terbuka dengan sendirinya. Saya pun langsung menoleh ke arah lift, kaget bukan main. Saat itu saya terdiam, terheran bagaimana bisa pintu lift terbuka tanpa ada yang pencet tombolnya. Pak Alwi pun juga diam. Tapi saya merasa seperti Pak Alwi menoleh ke arah saya di saat saya terpaku melihat pintu lift
yang terbuka dengan sendirinya. Woi, jangan diem gitu. Pak, itu kok bisa kebuka sendiri ya? Gak apa-apa, mungkin error sistemnya Vi. Mendengar ucapan Pak Alwi, saya pun percaya saja. Tapi akan ada saatnya saya tahu kebenaran yang terjadi penyebab pintu lift ini bisa terbuka dengan sendirinya. Tidak lama pintu lift itu kembali menutup. Jujur saja sedikit panik saat itu melihatnya. Saya kembali terheran karena ternyata lift tersebut naik ke atas seakan ada yang menggunakannya. Saya perhatikan nomor lantai di atasnya, naik terus, naik hingga akhirnya berhenti di lantai 12. Kok bisa? Masa sih error? Ah sudahlah, mungkin emang bener apa kata Pak Alwi kalau sistemnya error. Lagi pula saat itu baru jam 8 malam, gak mungkin bakal diganggu jam-jam segitu. Dulu saya punya pemikiran kalau kita akan diganggu makhluk halus di atas jam 12. Jadi saya gak begitu percaya kalau lift itu karena ulah mereka. Ayo, kita jalan, Vi, ajak Pak Alwi. Ah, baru jam segini, Pak. Saya lihat jam. Wah, gak terasa ternyata udah jam 9. Saya enter sama HT, jangan lupa dibawa Vi. Oke Pak, aman. Pak Alwi langsung memencet tombol lift. Saya lihat dari lantai 12, lift tersebut turun ke lantai basement. Lagi-lagi aneh, kok bisa? Kan saya di lantai 1, kenapa liftnya malah ke basement? Setahu saya cara kerja lift itu akan turun sesuai dengan lantai yang dipencet. Berarti ada yang pencet juga dong di lantai basement. Pak, ada orang yang jaga di basement? Ah, enggak Vi, error aja itu mah. Saya cuma bisa mengangguk saja. Bodohnya saya adalah selama saya jaga pagi, gak pernah sadar kalau emang bener itu lift error. Emang sih, saat jaga itu saya cuma fokus ke orang-orang yang datang saja dan jarang lihat lift itu. Dari lantai 1 hingga lantai 11, tidak ada yang aneh. Saya dan Pak Alwi cek setiap lantai dengan senter, hingga akhirnya di lantai 12, lantai yang akan selalu membayangi saya selama jaga malam. Saat pintu lift terbuka, terasa hawa yang berbeda dengan lantai-lantai sebelumnya. Entah hanya perasaan saja atau bukan, tapi jujur saja, saya ngerasain perbedaannya dengan lantai yang lain. Pak, ngerasa beda gak sih? Maksudnya? Iya, hawanya Pak, beda banget sama lantai sebelumnya. Perasaan lu aja itu Mafi, santai aja. Ya karena saya masih newbie saat itu, jadi cuma iya-iya saja. Saya dan Pak Alwi memutari setiap ruangan, hingga akhirnya ada satu hal yang menurut saya aneh, tapi menurut Pak Alwi biasa saja. Ada satu komputer karyawan yang layarnya berkedip, seperti rusak. Itu rusak atau gimana Pak? Emang gak dimatiin dulu apa sama orang yang sebelumnya pulang? Ah biasa itu Mafi, udah lewatin aja. Saya berdua kembali berjalan, lalu Pak Alwi memonitor yang lain lewat HT. Cek. Masuk Pak. Komputer lantai 12 kumat lagi, berat Nikmati saja Pak Alwi. Saya bingung, apa maksud dari pembicaraan mereka? Udah biasa emang Pak. Udah Vi, makanya tenang saja. Setelah dirasa cukup, saya dan Pak Alwi lanjut ke lantai 13 sampai 15. Saya sadar, cuma lantai 12 saja yang beda auranya dengan lantai yang lain. Kayak panas saja bawaannya di lantai itu.